Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Ibu Rinda, tentunya dalam pelajaran sosiologi yang menyenangkan. Pada hari ini, kita akan masuk pada bab pertama di kelas 12 semester 1. Dan pada bab pertama ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan dalam masyarakat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang apa itu perubahan sosial, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja teori perubahan sosial itu. Sebelumnya, coba kalian perhatikan dulu gambar tersebut. Ini berkaitan dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Coba kalian lihat kondisi di gambar pertama. Bagaimana terjadi kegiatan pembelajaran di kelas secara langsung sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Sedangkan di gambar kedua, kondisinya di mana dirasakan oleh kalian semua selama hampir kurang lebih setahun ini, yaitu pembelajaran secara online. Menggunakan Zoom ya kalau di gambar. Ada dua kondisi yang berbeda. Terjadi perubahan tidak? Tentunya terjadi sebuah perubahan di dalam kondisi pendidikan kita sekarang ini. Mungkin dulunya di gambar 1 kalian bisa bertanya langsung sama gurunya, berdiskusi bersama teman-teman, berinteraksi dan mengikuti kegiatan sekolah lainnya. Namun pada gambar kedua kondisinya berbeda. Ada pola interaksi yang berbeda, jaringannya secara virtual, kontaknya tidak langsung, dan kalian tidak bisa berdiskusi secara kelompok, tidak bisa berdebat secara langsung di ruang kelas seperti sebelumnya. Nah, ini terjadi perubahan sosial di dalam lembaga sosial, terutama di lembaga pendidikan sekolah. Nah, kira-kira setelah melihat kedua gambar ini, apakah kalian sudah memiliki gambaran apa itu perubahan sosial? Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri berasal dari dua kata, perubahan dan sosial. Perubahan yang artinya sesuatu yang tidak tetap, sedangkan sosial artinya masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat. Selanjutnya adalah karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, karena setiap manusia mengalami perubahan, baik terjadi secara lambat maupun secara cepat. Mungkin yang dulunya kalian itu terlahir dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian masuk sekolah SD, SMP, hingga sekarang SMA. Tentu semua itu terjadi karena kita selalu tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Misalnya, ada keharusan setiap anak yang lahir memiliki akta kelahiran. Maka, pemerintah harus menyediakan lembaga yang mengurusi akta kelahiran tersebut. Lembaga tersebut tentunya juga harus bekerja sama dengan lembaga lain sebelum mengeluarkan akta kelahiran. Nah, lembaga lainnya seperti apa? Seperti rumah sakit, kelurahan. Nah, agar akta kelahiran tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga tersebut, maka diperlukan data-data dari kelurahan, orang tuanya siapa, terus data kelahirannya dari rumah sakit, lahir tanggal berapa, agar bisa membuat sebuah akta kelahiran. Itulah dinamakan perubahan sosial itu diikuti dengan perubahan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian diri.
Tentu yang namanya sebuah perubahan tidak serta-merta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan dulu pendekatan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri. Misalnya, ketika pemerintah merencanakan program KB atau keluarga berencana. Namun, tidak semua lapisan masyarakat langsung menerima, karena ada beberapa masyarakat yang memiliki prinsip untuk banyak anak. Namun dengan adanya pendekatan dari pemerintah menjelaskan bagaimana pemahaman tentang keluarga berencana ini, bagaimana manfaatnya, sehingga nantinya masyarakat akan mengerti tentang adanya manfaat dari perubahan sosial ini. Lalu yang keempat, perubahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diisolasikan di bidang kebudayaan atau spiritual saja. Nah, jadi perubahan sosial itu tidak hanya berupa hal-hal fisik saja seperti tadi. Ketika sekolah kita menggunakan buku, namun sekarang kita bisa belajar menggunakan gadget. Nah, tidak hanya itu, namun bisa juga terjadi perubahan pada kebiasaan dan pola perilaku masyarakat. Misalnya, ketika bangun tidur, kalian dulunya mungkin langsung cuci muka, langsung membersihkan diri. Namun sekarang ketika bangun tidur, kebiasaannya ada kebiasaan baru, langsung megang HP, langsung mengecek sosial medianya. Di situ terjadi perubahan pola perilaku dan kebiasaan oleh setiap individu. Pembahasan selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang pertama adalah teori perkembangan. Dalam teori ini, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan, sesuai arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu. Seperti pada gambar, di situ menunjukkan arah panah naik, artinya teori ini tuh terus berkembang, mengalami perkembangan. Contohnya pada teknologi handphone, yang dulunya handphonenya itu ada antena di atasnya. Handphonenya tebal-tebal, hanya dapat digunakan untuk SMS dan telepon. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan handphone semakin lebih baik. Sekarang sudah bisa digunakan tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, bisa digunakan untuk bermain game, bisa digunakan untuk bermain sosial media, dan bentuknya pun berubah. Yang dulunya sangat tebal, sekarang menjadi handphonenya tipis-tipis. Nah, itu yang dimaksud dengan teori perkembangan. Teori perubahan sosial yang kedua adalah teori siklus. Teori siklus ini di mana perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Artinya, teori ini itu terjadi secara berulang-ulang. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Seperti contohnya itu dilihat di gambar bahwa teori ini itu terjadi berulang-ulang seperti pada gambar. Contohnya itu adalah tren fashion. Nah, di mana bahwa tren fashion menggunakan pakaian berbahan jeans itu sudah ada sejak tahun 1990. Namun sekarang di era 2000-an ini terulang lagi menjadi sebuah tren. Banyak yang menggunakan pakaian-pakaian yang berbahan dasar jeans. Itulah yang dikatakan teori ini terjadi secara berulang-ulang. Artinya trennya itu terjadi secara berulang. Yang dulu pernah terjadi, lalu sekarang terjadi lagi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang apa itu perubahan sosial, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja teori perubahan sosial. Bisa dipahami ya? Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.